Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pengembangan perangkat desain pembelajaran yang disusun oleh pengertian model-model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang dibangun atas dasar teori-teori seperti belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi, sistem, dan sebagainya. Model adalah tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur atau sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut saran. Model pengembangan desain menurut Benty. 1. Merumuskan tujuan. Maksud sistem identifikasi masalah merupakan proses membandingkan keadaan sekarang dengan keadaan yang seterusnya. 2. Pengembangan tes. Maksudnya mengembangkan tes yang didasarkan pada tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan. 3. Menganalisis pembelajaran. Maksudnya menganalisis kegiatan belajar menggunakan hasil pengembangan tes yang dilakukan pada tahap kedua. 4. Mendesain sistem instruksional. Maksudnya mendesain sistem instruksional yang sangat penting untuk memungkinkan peserta didik mencapai tujuannya. 5. Melaksanakan kegiatan mengetes hasil. Dalam tahap ini, sistem yang sudah didesain dicoba. Tujuan model desain pembelajaran. Tujuan model desain pembelajaran adalah untuk menghasilkan rancangan pembelajaran, kegiatan, program atau perangkat yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang cukup tentang teori-teori terkait dengan desain pembelajaran agar dapat menghasilkan rancangan pembelajaran yang baik. Fungsi model desain pembelajaran. 1. Menjamin mutu pembelajaran. 2. Kedisiplinan proses pengembangan dan penerapan pembelajaran. 3. Menciptakan spesifikasi rinci untuk mengembangkan implementasi, evaluasi, dan memfasilitasi pembelajaran. 4. Sebagai realitas untuk memulai pada setiap titik proses desain. Manfaat model desain pembelajaran. Dengan adanya beraneka ragam jenis model pengembangan desain pembelajaran, memberikan kesempatan yang luas bagi para pengajar untuk memilih model pengembangan desain pembelajaran yang sesuai dengan ilmu atau pengetahuan mereka. Model-model pengembangan desain pembelajaran yang sudah ada selalu mengalami perubahan-perubahan. Hal ini memberi inspirasi para ahli pendidikan untuk mengalami perubahan-perubahan untuk mengembangkan model-model desain pembelajaran yang sudah ada dengan menciptakan model-model turunan dari model pengembangan desain yang sudah ada. Dengan semakin berkembangnya model-model pengembangan desain, pembelajaran akan mampu mengupdate menghadapi perubahan zaman yang memerlukan desain pengembangan model yang semakin kreatif dan inovatif. Dengan semakin beragamnya model pengembangan desain, menarik untuk dikaji pada setiap masing-masing model pengembangan desain pembelajaran. Antara satu model pengembangan desain pembelajaran dengan lainnya pastinya memiliki ciri khusus yang menjadikan keunikan tersendiri pada model-model pengembangan desain pembelajaran tersebut. Untuk mengetahui keunikan pada masing-masing model pengembangan desain pembelajaran yang dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis, kemudian setelah itu dilakukan perbandingan pada model yang dideskripsikan dan dianalisis.
Dari hasil perbandingan yang didapat, diketahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing model pengembangan desain pembelajaran, serta keunikan yang dimiliki oleh model desain pembelajaran. Prinsip-prinsip model pembelajaran. Kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk menyelesaikan setiap langkah akan membantu sebagian besar siswa atau mahasiswa. Kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar yang kompleks dapat diwujudkan dalam suatu model. Keterampilan tingkat belajar yang kompleks dapat diwujudkan dalam suatu model keterampilan tingkat belajar tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Belajar cenderung menjadi cepat dan efisien serta menyenangkan bila mahasiswa diberi informasi bahwa ia lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Pembelajaran, pengembangan dan kecepatan belajar mahasiswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Dengan persiapan, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajar sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat perencanaan pembelajaran menurut Umar Hamalik yaitu 1. Rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat sekolah. 2. Sumber-sumber. 3. Organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Perhatikan guru selaku pengelola pembelajaran harus mengerjakan tugas. Kesimpulan. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu menggunakan media. Model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih baik. Dengan menggunakan model pembelajaran dengan baik, maka kita akan tahu model yang telah didesain oleh guru yang diterapkan oleh siswa. Maka kita akan tahu sifat siswa dapat diketahui kekurangan dan kelebihan model yang telah didesain oleh guru. Karena Smaldino berpendapat bahwa guru yang mendesain model pembelajaran harus juga mempertimbangkan peserta didik, karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.